Hello legend, ladies and gentlemen, jumpa lagi bersama saya Epsa, tarot trader. Sebenarnya menjawab aku akademisi, tapi aku suka banget tarot. Kenapa? Karena menurut aku tarot adalah seni memadukan antara intelektual, intuisi, vision, mata batin, dan juga tentang science. Kenapa? Karena membaca gelombang energi perlu observasi secara keilmuan. Ini bukan mistik. Kira-kira nih ya, tema kita apa lagi sih? Bagaimana kalau kita tetap melanjutkan menggali pikiran dan perasaan terdalamnya dia? Kalian pernah berpikir gak sih, kenapa ya aku masih juga kepikiran tentang dia, masih kepo tentang dia, energiku kok masih merasa terhubung? Itu bukan tanpa alasan, legend. Itu pertama, mereka bermain di wilayah abu-abu, nggak hitam, nggak putih. Absurd. Jadi kita butuh kejelasan untuk menentukan sikap, nggak sih? Kita perlu panduan. Panduan itu datang dari informasi-informasi yang dalam, yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Semesta itu mengkomunikasikan pesan ke kita itu berupa energi dan kode alam. Nah, jadi kalau misal kalian masih kepikiran dengan orang tersebut, artinya energi kalian itu belum lepas, masih terbonding oleh semesta. Dan bisa saja dari sananya juga nggak mau melepaskan energi itu. Itu karena kemungkinan di masa depan kalian memang akan bersatu. Ada sebuah big hope atau harapan besar hubungan ini bisa diperbaiki. Untuk mantan mungkin kembali, untuk crush mungkin dia bakal menyatakan perasaan. Sebelum pembacaan dimulai, bantu saya untuk menghadirkan energi orang tersebut di sini. I know, general reading. Tapi kalau kalian menemukan video ini, bahkan jika teman kalian mengirim video ini ke kalian, itu juga atas ACC semesta. Kalau lu bener-bener deh, nggak usah kiri, nggak usah kanan. Oke. Untuk seseorang yang memberi kode absurd atau sinyal yang complicated kepada kalian, kita akan membedahnya sekarang juga. Rasain lo ya kan, rasain lo, nggak bisa berkilah lagi lu. Oke, saya sebentar, jangan senang dulu. Aduh, maaf lah ya kalau aku tuh kadang-kadang rada absurd. Gue bintang Libra, by the way, gue bintang Libra. Bintang Libra kalau Oktober Libra emang begini, lain sama November Libra. November agak kalem ya, Oktober Libra ya begini lah ya. Legend, bersiap-siap, dia akan segera datang menemui kamu. Dia sudah dalam perjalanan. Aduh, kesatria berkuda dengan membawa tongkat. Dia membawa tongkat ya, wands. Itu adalah harapan, itu adalah kehidupan. Ya, kudanya udah bersiap untuk berangkat, penuh dengan rasa semangat. Ini orang sebenarnya nggak sabar lagi ingin datang ke kalian untuk menjelaskan semua, untuk mengklarifikasi semua, untuk menyatakan semua perasaan. Ya pokoknya iya udah gue ketemu dulu deh sama dia gitu loh. Ya udah, nanti gimana mengalir aja deh kondisinya, gimana lah bentuk ngomongnya gue nanti sama dia. Udah, pokoknya intinya niat dia sudah ada untuk menemui kalian, untuk berkomunikasi lagi dengan kalian. Tuh, the magician, merinding. Kalian pikir kalian aja yang memanifestasiin dia? Hei kucing gue, please, Nebula, please, Nebula. Lu udah, lu lihat, ngapain? Oke, kita lanjut ya. Abaikan saja nih. Dia memanifestasiin kalian. Bahkan beberapa ini bertanya dengan orang yang juga jago tarot atau yang jago intuisinya tinggi ya, apalah istilahnya lah ya. Mereka tuh juga kepoin kamu. Dia tuh juga memikirkan kamu. Dia juga punya mimpi, punya harapan, punya keinginan, punya hayalan, punya fantasi. Ya gitu ya. Pokoknya
Dia ingin datang ke kamu dengan membawa kebahagiaan. Mungkin dia akan membawa sebuket bunga atau membawa segepok duit. Intinya ada yang mau dia bawa ke kalian. Kalau kalian pikir dia ini pelit, pernah pelit dengan kalian, lihat dulu kondisi keuangan. Kalau dia ada duit, dia ini orangnya pemurah hati. Gue bicara tentang pemurah hatinya. Atau selama ini kalian yang pemurah hati sama dia, atau dia menyukai kemurahan hati Anda. Begitu sebaliknya. Ya, intinya kartu ini tentang akan memberi sesuatu, baik bunga, materi, atau memberi kasih sayang kembali. Ya, simbol itu kan multi tafsir ya, tapi secara general, secara universal itu adalah bahasa kasih sayang. Ya, jadi ditunggu aja. Dia udah mau siap berangkat memberi cinta, karena selama ini dia memanifestasi dan memimpikan kalian semua. Ya, saya sih ikut euforia juga ya, karena kan aku kan juga punya crush. Emang kalian aja. Kayak kita lanjut ya. Aku mau pakai kartu tarot seri apa sih nih? Seri penyihir ya. Sebenarnya sama aja sih, beda-beda ilustrasinya. Sebenarnya maknanya sama semua tarot itu. Nebula, kamu masih di atas. Nebula. Maaf ya, bukan aku ngejek kita semua kartunya begini, enggak ya. Lu denger dulu penjelasan gue, benar ya. Maksud gue tuh kan sesuai yang gue pikirin gitu. Ini ada Three of Swords. Cinta segitiga. Apakah konflik kalian sebelumnya tentang cinta segitiga? Atau kalian yang punya cinta segitiga jadi yang berkonflik? Mungkin kalian secara official enggak langsung tarik dua begitu. Bisa aja godaan sesaat ya. Bisa aja dia cuma bestial, cuman ada di hati lo gitu. Atau lu nggak tahu ini jenis perasaan apa yang ke satu lagi gitu. Intinya orang ketiga. Tapi kadang-kadang nggak mesti orang ketiga itu selingkuhan. Tapi orang ketiga ini kalian tersakiti oleh pihak-pihak ketiga, baik mungkin ada keluarganya atau intervensi temennya, bestinya, circle-nya, atau orang-orang yang berpengaruh terhadap dia gitu. Oke, ketemu ya persoalannya. Third party cinta segitiga. Saat ini, karena ini kita lagi ngulik dia kan. Saat ini, karena setelah hadirnya orang ketiga, saat ini dia malah bingung sendiri di antara dua pilihan. Gue harus milih mana ya? Kalau dulu dia melihat itu dengan visual, ini kan mata tertutup. Sekarang dia melihat dengan batin. Dia bertanya dengan batinnya sendiri. Dia bertanya dengan hati terdalamnya sendiri. Dia merenung dengan sangat-sangat dalam. Siapa sih yang sebenarnya gue cintai? Siapa sih sebenarnya yang gue sayangi? Siapa sih sebenarnya yang pantas gue prioritaskan? Seperti itu. Dia dalam kebimbangan, skeptis, confused. Nggak apa-apa. Kita lihat kartu selanjutnya. Ini belum selesai. Tuh, Knight of Wands keluar 2 kali. Knight of Wands keluar 2 kali. Afirmasi ganda. Oh my god, merinding. Bagus berarti tadi tuh aku kepikiran aku pengen baca tarot gitu loh. Kenapa ya tiba-tiba merasa terpanggil banget. Ini kayaknya ada mau sampai pesan semesta, kayaknya mau dikirim nih lewat gue nih gitu. Dia memang mau datang ke kalian. Dia memang mau datang ke kalian. Kalian siap-siap, legend. Siap-siap ya. Buat baik cewek, baik cowok, lu jangan pada saat masa inkubasi lagi. Pada saat kalian berjauh-jauh no kontak itu, jangan berarti kalian tenggelam dalam lumpur. Maksudnya jangan kalian jelek-jelekin diri. Pergi ke gym, glow up, perawatan. Jadi pas ketemu lagi sama dia, lu makin bersinar, lu makin cerdas. Ya, waktu itu tetap akan datang. Jawaban itu tetap akan datang, tapi lebih baiknya kalian sambil menunggu itu, Bu, glow up. Ada sifat yang jelek dihilangkan. Jadi ketika dia datang, wow,
gitu. Pasti kita kepo dong. Aduh, selama jauh-jauhan nih, selama no contact, selama hubungan kita on off, lo gimana sih? Kamu gimana sih? Kepo deh. Pasti kepo kan? Kalian kan sering bertanya-tanya, kira-kira dia selama jauh dari aku seneng apa sedih sih? Jangan dia malah seneng-seneng aja, nggak ada perasaan sama sekali. Aku aja sibuk excited sendiri. Kita lihat ya dari kartu ini, atau bagaimana perasaan dia sehingga dia nih mau datang gitu. Tapi kan intinya dia mau datang nih ya. Oke. Kayaknya cukup 5 deh perasaan orang tuh. Oke. Satu lagi dong. Oke, guys, jadi gini ya. Ini ada Joy. Awal-awalnya dia tuh ngerasa kayaknya gue kehilangan hal yang menyenangkan buat gue. Sama dia tuh gue merasakan kesenangan. Pas dia nggak ada yang hilang dari hidup gue, ada yang hambar dari hidup gue. Dia tuh sumber kebahagiaan gue, dia tuh sumber kesenangan gue. Awalnya itu ya. Kemudian ada kartu jealous. Pemicunya juga ada masalah kecemburuan ini nih. Dia cemburu sama apa ya? Ya ini karena vice versa tadi ya. Bisa jadi sebenarnya malah kamu yang membuat dia cemburu, tapi kalian nggak sadar. Atau kamu yang cemburu sama dia, atau kalian saling cemburu. Kalian kaitkan aja ceritanya. Anxiety. Mampus lo, Lisa. Kalian sampai bikin orang anxiety. Parah nih energi kalian. Gelisah, wajar dia mau datang. Manusia itu adalah hal yang manusiawi. Ketika mereka tidak suka dalam keadaan yang buruk, yang mereka cari adalah keadaan-keadaan yang membuat bahagia. Kalian sumber kebahagiaannya. Kalian gak ada, dia gelisah. Creativity. Jadi ada juga di antara kalian, ini karena vice versa ya, ada di antara mereka itu yang menghabiskan waktu untuk agar tidak terlalu galau ya. Mereka melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas mereka gitu loh. Mungkin juga hobi atau apapun lah ya. Shadow work udah fix. Kalian tuh soulmate ya. Bayang kalian tuh gak bisa lepas. 24 jam dalam seminggu, 24/7 kalian selalu ada dalam bayangannya. Bayangan kalian tuh selalu mengikuti kemana dia pergi. Karena kalian adalah yin and yang, black and white, sepasang, shadow, bagian, soulmate, twin flame, I don't know. Ini mereka berpegangan tangan, jangan kalian gak berpegangan tangan. Lihat baik-baik ini. Ini tangan putih sama tangan hitam ini bersatu. Udah energinya diikat semesta. Gak bisa kemana-mana. Bagus, kalian kurung aja tuh energi orang ya. Kalian kurung aja situ. Love Oracle lah ya, satu aja lah ya. Open your eyes. Open your eyes. If someone shows you who they are, believe them the first time. Kalau kalian merasa dia itu adalah soulmate kalian, dari pertama aku udah yakin engkau lah belahan jiwaku. Dari pertama gue udah yakin gue sama lo tuh memang bakal terhubung dalam sebuah koneksi. Gue yakin dari awal kita itu bakal bersama. Dari awal gue yakin kita berjodoh. Percayalah apa kata batin dan pikiran lo saat pertama kali. Dan begitu sebaliknya. Kalau kalian ngerasa kayaknya nih orang nanti bakal menguras energi gue, dia toksik atau gimana,
detachment. Kasih kesempatan energi lain untuk datang. Mohon. Kalau toksik, ikhlaskan. Kalian pasti berpikir, nggak gampang, wey. Lu ngomong doang, tarot reader. Lu ngomong doang, lepaskan. Emang lu sendiri bisa melepaskan orang yang lu suka? Enggak. Lama. Tapi kalau kita kan diberikan selain perasaan ada logika. Kalau logika kita mengatakan dia nggak baik untuk kita, nggak pantas, atau menyebabkan kita jadi mental health-nya terganggu, rambut kita jadi rontok. Aku pernah begitu pacaran sama orang toksik, rambut rontok, muka jadi kusem, udah makin kelihatan tua, jadi malas ngapa-ngapain. Itu berarti lu harus buka mata. Itu udah tanda-tanda dari semesta. Udah, lu jangan goblok banget gitu loh. Udah, kalau kalian pelihara itu koneksi, kapan koneksi yang dari sosok yang baik akan datang? Apa? Ya kan? Gitu. Kalian punya nawa itu yang baik dan indah. Ingat ya, semesta selalu merestui nawa itu yang indah dan baik. Sesuatu yang tulus, nggak main-main loh. Oh my god, bottom of the deck-nya aku ngeliat ini, hope. Kan bener, ada big hope, ada harapan. Kalian akan bersatu, congrats ya. Oke, segitu aja kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya sudah jelas. Double confirmation tadi, Knight of Wands. Waduh, pangeran berkuda yang membawa tongkat segeralah tiba. Kasihan ini ya viewers gue, legend gue yang cantik dan ganteng keren ini, ya ampun. Tolong jangan sia-siain mereka. Mereka yang datang sini tuh orang-orang yang memiliki hati yang sangat baik loh. Nggak tahu, gue percaya itu. Saya merinding lagi, berarti bener ya. Nggak tahu, gue ngerasa yang nonton ini, yang ngeklik ini orang yang spiritual awakening itu, kebangkitan spiritual itu udah ada, dan mereka orang-orang baik. Jadi tolong ya, jangan sakiti orang-orang seperti ini. Kalau nggak, gila karmanya nggak main-main. Tapi sekali lagi selamat, ini pembacaan yang sangat bagus, dia sedang on the way. Selamat menunggu, jangan lupa glow up.